Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya. Semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman ya. Banyak sekali pertanyaan dari teman-teman mengenai gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Yang paling banyak adalah, Mas, kapan bisa sembuh dari gangguan ini? Nah, ini pertanyaan menarik ya teman-teman ya. Karena sembuh dari gangguan ini masing-masing orang itu bisa berbeda lama waktunya ya. Dan untuk teman-teman nih yang masih bingung, sebenarnya sembuh dari gangguan ini harus pakai apa? Harus minum obat apa? Dan harus bagaimana? Banyak sekali di video-video saya sudah saya bagikan pengalaman pribadi saya. Saya dulu mengharapkan adalah dengan obat dan obat dan obat terus ya teman-teman. Padahal ya sebenarnya gangguan ini kalau memang kita mengalami gangguan asam lambung yang sifatnya organik mungkin bisa dengan obat saja ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami gangguan ini bukan hanya organik saja ya, bukan hanya karena faktor gangguan pencernaan saja, tapi teman-teman itu juga mengalami kecemasan yang berlebih. Itu butuh waktu dan butuh ketelatenan kita dalam menghadapinya, dalam merawat diri kita sendiri ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman coba mulai dari sekarang pahami ya, gangguan yang teman-teman rasakan dengan begitu banyak sensasinya baik di fisik maupun di psikis ya, itu teman-teman sudah periksakan diri ke dokter atau belum? Kalau memang dinyatakan oleh dokter tidak ada gangguan lain, tidak ada sakit lain, tidak ada didiagnosa kelainan lain, teman-teman hanya menderita gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan, teman-teman mulai sekarang jangan takut. Karena sensasi-sensasi yang muncul yang menurut kita itu horor sekali, yang menurut kita itu menakutkan sekali dan mengkhawatirkan, itu tidak apa-apa ya teman-teman ya. Karena apa? Kenapa saya bilang tidak apa-apa? Pada saat saya dulu mengalami memang ini luar biasa sekali. Tapi semakin kita merasakannya, semakin kita rasa-rasa, semakin kita pikirkan, intensitas sensasi itu akan semakin bertambah dan akan semakin meningkat. Tentunya penyembuhannya itu akan lebih lama ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih, kalau teman-teman mengalami gangguan asam lambung yang sifatnya organik saja ya, jadi teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung karena mungkin ada peradangan atau ada luka di lambung yang tidak disertai dengan kecemasan, kemungkinan besar ketika teman-teman itu merawat ya, atau teman-teman itu berobat ke dokter, itu tidak butuh waktu lama, itu bisa sembuh. Akan tetapi ketika teman-teman didiagnosa, teman-teman itu ada gangguan organiknya juga, teman-teman juga ada kecemasan yang berlebih juga ya, itu proses pemulihannya itu bertahap ya teman-teman ya. Karena apa yang pernah saya alami pada saat saya terkena gangguan ini, saya juga mengalami yang namanya organiknya, gangguan kecemasnya juga ya teman-teman ya. Bisa ditandai dengan seperti apa? Dengan pemeriksaan dari dokter ya. Misalkan nih teman-teman sudah memeriksakan nih, lambung teman-teman itu ada luka, ada radang lambung, ada peradangan dan lain-lain. Tentunya dokter akan kasih obat sesuai dengan hasil pemeriksaan dan hasil diagnosa. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa Bang? Saya itu lambungnya sudah enakan, makan juga sudah enak, bahkan tidak banyak sensasi di lambung, tapi saya masih merasakan sensasi-sensasi yang lain. Lemes, letih, lesu, sempoyongan, keliengan, mata buram, telinga berdenging, tenggorokan mengganjal, kepala berat, terus dada celekit-celekit dan sebagainya. Teman-teman ya nggak usah khawatir. Karena apa? Satu, karena kalau kita sudah membaik dari gangguan lambungnya, kita tinggal coba memperbaiki faktor pikiran kita ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena gangguan asam lambung ya itu bisa dipengaruhi atau dipicu oleh pikiran kita. Pikiran kita itu sedang kacau, carut marut, mungkin kita itu sedang dalam tingkat stres yang lumayan tinggi, itu bisa berpengaruh ya teman-teman ya. Jadinya pemulihan dari gangguan ini ketika kita sudah tahu, kita sudah didiagnosa ada radang lambung mungkin ya teman-teman, ada luka lambung ya, kita obati dulu ya ke dokter ya teman-teman ya. Kita berobat ke dokter. Kalau memang teman-teman merasakan itu sudah membaik nih gangguan lambungnya, tapi masih merasakan banyak sensasi psikis dan lain-lain ya teman-teman, ketakutan ini, kekhawatiran ini, kecemasan ini dan lain-lain, itu bisa karena anxiety ya teman-teman, atau gangguan kecemasan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita itu harus berlatih ya teman-teman.
kita harus berlatih untuk menumbuhkan mental kita. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dengan kita menumbuhkan mental kita itu nanti penyembuhannya akan lebih cepat ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang lagi kenapa lebih cepat? Karena ini kita mengalami gangguan bukan hanya di fisik saja, tapi di psikis saja. Mental kita itu sedang drop ya teman-teman. Apapun yang kita rasakan itu selalu kita berpikirnya adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang tidak baik-baik saja dengan diri kita ya teman-teman ya. Itu selalu pikirannya itu terkunci di situ. Itu sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita. Jadi mulai sekarang ayo coba urai ya teman-teman ya. Jangan takutkan sensasi yang muncul. Kenapa saya bilang seperti itu lagi? Selalu saya bilang ke teman-teman, jangan takutkan sensasi yang muncul. Kenapa? Karena selagi teman-teman sudah memeriksakan sedemikian rupa, tidak didiagnosa ada sakit-sakit atau gangguan lain yang berbahaya. Contoh misalkan sakit jantung, paru-paru, terus liver, terus ginjal, dan lain-lain ya. Kalau tidak didiagnosa ada sakit itu ya, atau mungkin kanker gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu tidak didiagnosa ada sakit itu, sensasi ini adalah murni sensasi asam lambung, GERD, anxiety itu nggak apa-apa teman-teman ya, nggak apa-apa ya, nggak bahaya, aman ya teman-teman ya. Itu karena faktor pikiran kita saja yang sedang nggak karu-karuan. Akhirnya kita itu berpikirnya atau kita itu meresponnya itu secara berlebihan. Karena apa? Sensor atau ya sensor lah, anggap aja sensor ya. Sensor di pikiran kita itu sedang tidak seperti biasanya. Jadi sesuatu yang muncul sedikit di fisik kita itu sudah kita pikirkan itu terlalu jauh. Kita terlalu memikirkan sesuatu hal yang sifatnya belum tentu terjadi ya teman-teman. Bahkan kita memikirkan bagaimana nasib saya nanti, bagaimana nasib keluarga saya nanti, bagaimana ekonomi saya nanti, bagaimana pekerjaan saya nanti. Dari situlah ya teman-teman, ketika gangguan asam lambung teman-teman yang sifatnya organik itu sudah sembuh, itu bisa terpicu lagi karena kita itu banyak pikiran ya teman-teman ya. Kuncinya adalah menumbuhkan mental kita. Apa yang teman-teman takutkan mulai sekarang, ayo kita coba melatih untuk melawannya. Karena sepengalaman saya, apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya jalani ya, sensasi-sensasi yang muncul itu yang dulu saya pikirkan itu sesuatu hal yang sifatnya itu sangat bahaya, ternyata saya hadapi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 1 tahun ya, kurang lebih 2 tahun ya teman-teman, saya baru bisa memahami bahwa sebenarnya gangguan ini tidak berbahaya ya teman-teman ya. Jadi prinsipnya adalah ketika teman-teman sudah periksa diri ke dokter, teman-teman itu nggak usah takut dan teman-teman itu nggak usah khawatir ya. Itu faktor pikiran kita, faktor mental kita, itu yang menyebabkan banyaknya sensasi ya teman-teman ya. Kenapa saya bilang kok berhubungan dengan mental? Ya pasti, karena dengan mental kita itu turun ya, kita menakutkan sensasi-sensasi yang keluar itu ya, energi kita itu jadi drop, sempoyongan, keliangan, tidak berenergi, lemah, letih, lesu, terus mata buram, terus kita itu sering pusing, terus kita itu sering bawaannya itu nggak enak, sering cemasan ya teman-teman ya. Itu karena faktor mental kita. Jadi kalau mental kita nanti mulai terbangun lagi, mulai meningkat lagi, insya Allah gangguan asam lambung, GERD, anxiety itu dengan begitu banyak sensasinya itu juga akan membaik ya secara bertahap. Jadi teman-teman itu harus telaten, teman-teman itu harus sabar, teman-teman itu harus ikhlas dalam menjalani gangguan ini. Untuk teman-teman yang sedang berobat, teman-teman sedang memeriksakan diri ke dokter, nggak apa-apa, ikutin arahan sarannya ya. Kalau memang diperiksa itu misalkan sudah ada peradangan di lambung, ada luka di lambung ya, itu nanti akan diobati oleh dokter ya teman-teman ya. Tapi untuk kecemasannya teman-teman juga mungkin bisa saja ya teman-teman itu ke psikiater. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, kita juga bisa berlatih secara mandiri untuk mengatasi gangguan cemas itu. Dengan cara seperti apa? Contoh aktivitas-aktivitas harus kita jalani. Ajak badan kita supaya bisa bergerak ya teman-teman. Kalau badan kita bergerak, nanti kita beraktivitas, nanti fokus kita itu adalah ke aktivitas ya teman-teman. Kalau aktivitas kita sudah mulai lancar, walaupun masih banyak sensasinya ya teman-teman, nanti perlahan sedikit demi sedikit sensasi itu hilang tanpa kita sadari. Itu sepengalaman saya. Saya dulu hanya mengandalkan obat dan obat ya, sampai saya mencari tahu
apakah ada obat yang benar-benar ampuh berapapun harganya ya teman-teman ya, karena untuk penderita gangguan asam lambung ini kan pinginnya cepat-cepat sembuh. Jadi selalunya obatnya apa? Obatnya apa? Padahal dari sekian banyak penderita gangguan asam lambung mungkin sudah berbagai macam obat, mungkin sudah berbagai macam merek yang bagus dan lain-lain, tapi sensasi-sensasi itu masih ada ya teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu? Itu bisa diakibatkan karena faktor pikiran kita atau mental kita yang sedang down, sehingga energi kita itu drop. Kalau energi kita drop itu semuanya jadi terganggu. Metabolisme tubuh kita juga tidak bisa maksimal ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir lagi dan nggak usah takut lagi dengan sensasi-sensasi yang muncul. Kalaupun teman-teman didiagnosa asam lambung ya atau GERD dan di lambung itu tidak ada luka, itu teman-teman tinggal mengatasi kecemasan secara mandiri dengan cara kita berlatih aktivitas ya. Aktivitas tentunya yang menyenangkan. Teman-teman mungkin bisa saja berbeda dengan saya. Aktivitas apa yang bisa menyenangkan teman-teman? Coba teman-teman itu mulailah mengingat-ingat lagi apa sih aktivitas yang saya senangkan. Coba itu bangkitkan. Nggak usah dengerin kata-kata orang yang kenapa kamu kok lama sekali, kenapa kamu kok pucat sekali, kenapa kok kamu kurus sekali, kenapa kok kamu seperti kayak orang sakit-sakitan dan lain-lain. Tenang saja teman-teman, saya pun dulu juga pernah dikatakan seperti itu, dikatain begitu ya, sudah kenyang. Tapi kalau teman-teman selalu meresponnya dengan berlebihan, selalu teman-teman itu baper, nanti mental kita justru akan semakin drop ya teman-teman. Jadi mulai sekarang ayolah teman-teman, jangan takutkan dengan sensasi-sensasi yang muncul, karena saya yakin sekali teman-teman juga bisa melewati ini, teman-teman bisa bangkit dari ini, dan teman-teman bisa sembuh dari gangguan ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya, ini karena saya lagi nemenin anak saya tuh lagi nyari ikan ya teman-teman ya. Saya coba, dan ini semoga saja audionya masih terdengar ya, karena saya tidak bawa ini mix eksternal ya. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Insya Allah apapun yang teman-teman rasakan sekarang, sensasi yang bermunculan itu nanti akan membaik dan sembuh. Tetap semangat, salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.